Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. NIM saya 2020020004. Saya dari Stikes PMC. Prodi saya D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya yang bernama Ibu Fatma Rica Rahmana SST MKes. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan tentang budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing dalam pelayanan kebidanan. Baik, saya jawab. Untuk pelayanan kebidanan di daerah saya di Inhil, khususnya pada saat ibu bersalin, masih banyak yang menggunakan tenaga dukun untuk kelancaran persalinan seorang ibu hamil. Di sini seorang dukun tidak semua berperan dalam proses persalinan. Tetap yang melakukan dan membantu ibu bersalin seorang bidan sebagai tenaga medis dengan alat-alatnya yang lebih steril. Hal ini dikarenakan seorang dukun hanya berperan sebagai perantara untuk melindungi proses persalinan ibu hamil dari gangguan-gangguan yang bersifat gaib. Karena dukun di sini juga tidak semua berjenis kelamin perempuan, ada juga yang laki-laki. Ada istilah menungkal. Itulah salah satu peran seorang dukun dalam proses persalinan. Menungkal seperti melindungi isi dalam rumah dari jin-jin atau makhluk gaib yang dipercaya dapat menghambat persalinan ibu hamil. Itulah sedikit kebudayaan yang dilakukan di tempat saya khususnya pada saat ibu bersalin. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pandangan kita sebagai calon seorang bidan dalam menanggapi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ilmu kesehatan. Menurut saya tergantung pada diri kita sendiri bagaimana cara kita tetap nyaman walaupun ada budaya-budaya yang dianggap tidak sesuai pada ilmu kesehatan. Yang budaya-budaya ini kan artinya kebiasaan yang sudah ada sejak dulu yang masih dipercaya hingga sekarang. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang tidak akan merugikan kita, justru dapat membantu kita dalam menangani seorang pasien. Contohnya seperti keberadaan seorang dukun. Keberadaan seorang dukun sebenarnya sangat membantu bagi kita ketika ada pasien yang mengalami penyakit seperti diganggu oleh makhluk gaib, seperti sakit seperti diganggu, seperti santet, seperti kesurupan. Kita seorang tenaga medis pastinya kebingungan dalam menangani penyakit seperti ini. Yang kita tahu jika ada pasien yang mengalami ketidaktenangan, hal yang dapat kita lakukan adalah memberinya suntik penenang atau bius. Tapi jika penyakit yang berbaur dengan masalah makhluk gaib, tidak akan mempan bila dikasih suntik bius. Maka disinilah peran seorang dukun yang dapat membantu kita. Istilahnya seperti ini, kita seorang bidan menangani penyakit kasat mata, sedangkan dukun menangani penyakit tak kasat mata. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana kita sebagai calon seorang bidan dalam menangani
menanggapi kebudayaan-budayaan yang tidak sesuai dengan ilmu kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.